Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi belajar bahasa Indonesia dengan materi unsur-unsur dan jenis cerita fabel pada kelas 7. Baiklah, sebelum kita masuk materi, kita akan membahas dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, setelah mempelajari materi ini, siswa dapat menuliskan tentang unsur-unsur cerita fabel. Kemudian, yang kedua, mengetahui jenis-jenis cerita fabel. Sebelum Ibu masuk materi, Ibu kembali mengingatkan lagi bahwa cerita fabel itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi dan tokoh utamanya biasanya adalah hewan dan latarnya biasanya bertempat di hutan atau di padang rumput. Baiklah, marilah kita masuk ke materi kita. Jadi yang pertama di sini adalah unsur-unsur cerita fabel. Jadi unsur cerita fabel yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan yang mendasari cerita. Tema dapat ditemukan dari kalimat kunci yang diungkapkan tokoh atau penyimpulan keseluruhan peristiwa sebab akibat pada cerita. Kemudian yang kedua ada setting atau latar. Adalah tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam cerita. Di sini latar atau setting ada 3 jenis. Yang pertama, latar tempat, waktu, dan sosial. Latar tempat contohnya di padang rumput, di kaki bukit, di hutan, di gua, dan lain sebagainya. Latar waktu biasanya pagi, siang, malam, dan sore. Sedangkan latar sosial biasanya membahas tentang orang miskin dan orang kaya. Ya, jadi ada kayak kerajaan-kerajaan seperti itu, ada yang miskin dan ada yang kaya. Selanjutnya yang ketiga, tokoh. Di sini tokohnya orang atau hewan, tapi biasanya kalau cerita fabel cenderung pada hewan yang menjadi pelaku dalam tokoh dalam cerita tersebut. Jadi tokohnya di sini biasa ada tokoh protagonis dan antagonis. Jadi ada juga tokoh utama dan ada juga tokoh pembantu. Protagonis yang baik, sedangkan antagonis itu adalah tokoh yang jahat. Nah, selanjutnya ada watak tokoh. Watak tokoh dapat disimpulkan dari penggambaran fisik, penggambaran tindakan tokoh, dialog tokoh, monolog atau komentar atau narasi penulis terhadap tokoh. Jadi, watak tokohnya itu bisa dilihat dari dialog-dialog yang disampaikan si tokoh tersebut, sehingga kita bisa mengetahui wataknya, apakah dia baik atau jahat, ya seperti itu. Selanjutnya ada konflik. Konflik adalah masalah yang terjadi dalam cerita. Konflik apa yang terjadi di cerita tersebut? Sama halnya cerita yang sudah kalian baca kemarin, si Belalang Sembah. Ada pasti konflik yang terdapat dalam cerita tersebut. Selanjutnya, amanat adalah pesan yang disampaikan penulis secara tidak langsung. Jadi amanat disimpulkan dari sikap penulis terhadap permasalahan yang diangkat pada cerita. Jadi amanat di sini juga bisa mengartikan tentang pesan moral. Pesan moral apa yang diambil dari cerita tersebut. Jadi setiap cerita fabel pasti ada amanat atau pesan moral yang disampaikan penulis terhadap pembaca. Itulah tadi unsur-unsur cerita fabel. Nah, selanjutnya cara penceritaan. Perhatikan di sini cara penceritaan ada kata ganti, tunggal, dan jamak. Perhatikan kata ganti. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Maksudnya di sini cara penceritaannya. Perhatikan juga kata di sini tunggal. Kata ganti orang pertama tunggal. Kita bahas dulu yang tunggalnya ya. Jadi kata ganti
orang pertama tunggal. Nah, perhatikan di sini kata ganti orang pertama tunggal ada aku, saya, daku, dan ku. Contoh, kalian membuat sebuah cerita fabel. Kalian membuat kalimat, aku sedang berlari di bukit, atau aku sedang berlari di hutan mengejar buaya tersebut. Nah, itu menggunakan kata aku. Jadi aku ini kata ganti orang pertama tunggal. Nah, sama halnya kalau kamu menuliskan saya berlarian di hutan, saya mengejar hewan tersebut. Nah, itu juga kata ganti orang pertama tunggal, ya. Kata aku, saya, daku, dan ku. Selanjutnya kata ganti orang kedua tunggal. Kata ganti orang kedua tunggal, masih tunggal. Menggunakan kata kamu, Anda, engkau, kau, dikaumu. Sama halnya tadi, kamu berlarian di kaki bukit mengejar hewan-hewan itu. Itu adalah kata ganti orang kedua tunggal. Sama juga, Anda berlarian di kaki bukit mengejar hewan-hewan tersebut. Seperti itu, ya. Kemudian kata ganti orang ketiga tunggal. Kata ganti orang ketiga tunggal. Di sini ada dia, beliau, ia, dan nya. Contohnya, dia berlarian di kaki bukit mengejar hewan-hewan tersebut. Nah, dia menggunakan kata dia. Dia orang ketiga tunggal. Sama juga kayak beliau berlarian, ya. Beliau berlarian di kaki bukit tersebut, dan lain sebagainya, ya. Selanjutnya jamak. Kata ganti orang pertama jamak. Kata ganti orang pertama jamak menggunakan kata kami. Kami berlarian di kaki bukit itu mengejar hewan-hewan tersebut. Nah, kata ganti kami di sini adalah orang pertama jamak. Kita berlarian di kaki bukit itu mengejar hewan-hewan tersebut. Nah, kata ganti orang kedua jamak. Kalian berlarian di kaki bukit tersebut mengejar hewan-hewan. Nah, begitupun dengan kamu berlarian di kaki bukit mengejar hewan-hewan tersebut. Kata ganti orang ketiga jamak menggunakan kata mereka. Mereka berlarian di kaki bukit mengejar hewan-hewan tersebut. Ya, itu cara penceritaannya. Jadi cara penceritaannya menggunakan kata ganti, 3 kata ganti, ya. Kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Jenisnya ada orang pertama tunggal, orang pertama jamak, orang kedua tunggal, orang kedua jamak, orang ketiga tunggal, dan orang ketiga jamak. Ya. Mungkin cukup penjelasan Ibu sampai di sini tentang cara penceritaan, ya. Kita lanjut ke selanjutnya, jenis-jenis cerita fabel. Jadi sebelum Ibu menjelaskan tentang jenis-jenis cerita fabel, silakan perhatikan dulu unsur-unsurnya. Unsur-unsur berikut ini, ya, sama yang kemarin di cerita fantasi yang sudah kita pelajari di semester 1. Jadi ada orientasi. Orientasi itu adalah pengenalan tokoh. Konflik adalah masalah yang terjadi dalam cerita. Klimaks, puncak dari masalah. Kemudian resolusi, solusi dari permasalahan. Selanjutnya atau yang terakhir ada koda, akhir dari cerita. Oke, baiklah. Di sini ada jenis-jenis cerita fabel. Jadi ada jenis cerita fabel dengan menggunakan koda. Alur fabel dimulai dengan pengenalan atau orientasi. Mulai munculnya masalah, masalah memuncak dan ditutup dengan permasalahan, masalah dengan pesan-pesan eksplisit, ya, atau pesan-pesan yang baik. Jadi contohnya seperti ini. Model ceritanya dimulai dari terjadinya masalah, kemudian naik
naik. Kan klimaks tadi puncak dari masalah. Jadi di klimaks itu puncak dari masalah. Nah, masalah kemudian turun karena dia sudah menemukan resolusinya atau solusinya. Kemudian menurun lagi sampai akhirnya dia mendapatkan koda atau akhir dari cerita seperti itu. Selanjutnya, jenis cerita fabel tanpa koda. Alur fabel dimulai dengan pengenalan, mulai munculnya masalah, masalah memuncak, dan ditutup dengan pemecahan masalah dengan pesan-pesan yang baik. Nah, perhatikan di sini mulai terjadi masalah. Sama halnya tadi yang pertama, mulai terjadinya masalah, kemudian naik klimaks, kemudian turun karena dia sudah menemukan solusinya atau resolusi. Jadi ada dua jenis cerita fabel. Ada jenis cerita fabel dengan menggunakan koda dan ada jenis cerita fabel tanpa menggunakan koda. Jadi itulah tadi penjelasan Ibu. Semoga kalian paham dengan penjelasan Ibu hari ini. Ibu tutup materi kita pada hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.